warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Punarif dari Forum News Network. Beberapa hari lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, saya dapat kiriman ini screenshot gitu dari ucapan selamat ulang tahun Kementerian Kominfo kepada Presiden Jokowi. Dan di bawah ucapan ulang tahun itu kemudian ditambahi ikut berduka cita. Saya tadinya nggak terlalu peduli dengan, hal-hal semacam ini ya. Saya baru cuman ngeh, "Oh, Pak Jokowi berarti hari ini ulang tahun yang ke-63," begitu ya. Karena ini kan agak unik memang presiden Indonesia itu ada yang, apa, yang 3 orang ini yang, lahir di bulan Juni saja ini, mulai dari Bung Karno, Pak Harto dan juga, Pak Jokowi. Hanya saja kalau Pak Harto dan Bung Karno itu tanggalnya berdekatan, Pak Jokowi lebih jauh. Itu, tadinya saya berpikir begitu karena apa, karena saya pribadi sendiri tidak, terbiasa merayakan ulang tahun itu. Jadi nggak iya, jadi nggak terlalu peduli dengan hal-hal semacam itu. Bahkan mungkin saya juga kurang responsif ketika ada seorang sahabat gitu menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, atau sebaliknya saya juga tidak selalu, cukup, responsif atau, terbiasa mengucapkan selamat ulang tahun kepada para sahabat begitu. Karena bagi saya ulang tahun itu tidak untuk dirayakan ya. Ulang tahun itu kan sebenarnya kontrak usia kita udah hampir habis ya. Harusnya kan setiap kali ulang tahun itu kita malah, merenung ya, bertafakur, karena jadi kontrak kita makin, pendek usia kita dan sebenarnya masih banyak hal-hal yang belum kita lakukan di dunia ini dan juga belum punya cukup bekal gitu ya untuk, menuju ke akhirat. Itulah sebabnya saya, mohon maaf kalau kemudian Anda mengucapkan ulang tahun pada saya nggak terlampau antusias menanggapinya, ya formalitas saya tanggapi itu. Saya baru ngeh kemudian, ini konteksnya mengapa saya dikirimi, screenshot dari ucapan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi itu, ketika saya kemudian dikirimi lagi link berita, kemudian juga, link dari akun Twitter Dokter Tiva gitu ya, Dokter Tifauzia Tiasuma ini yang sering dikenal sebagai Dokter Tiva, ini seorang yang sangat aktif di media sosial. Rupanya dia ketika melihat, ucapan selamat ulang tahun dari, Kementerian Kominfo itu, dia membuat status yang, begini bunyinya, "Sampai merinding melihatnya. Kirain mati, nggak taunya ucapan ultah. Kok Kominfo berani kurang ajar begini ya?" Ini rupanya foto, apa, ucapan ulang tahun yang desainnya itu, desain, dari ucapan ulang tahun itu yang membuat orang yang memperhatikan secara serius, ini apa Pak Jokowi meninggal dunia begitu ya. Karena memang, di situ ada fotonya dan ada bunga-bunga, memang mirip ini desain ucapan, duka cita, tapi ucapannya bukan duka cita kok, ucapannya ulang tahun itu. Ya, dan kemudian, unggahan dari Dokter Tiva ini rupanya banyak sekali ya, di apa, dilihat oleh para viewer-nya, para pengikutnya begitu. Saya melihat hari ini misalnya sampai sudah ada 307.000 lebih, yang melihat, unggahan dari Dokter Fauzia ini, dan ada beberapa, komen gitu yang menurut saya cukup menggelitik ya. "Mirip sampul Yasin," kata akun X @niko_silalahi. Ini seorang aktivis jalanan ini, yang selalu hadir dalam berbagai aksi-aksi unjuk rasa. Dia aktivis buruh yang, ini memang cukup, populer juga, tidak hanya di media sosial tapi juga di lapangan, gitu. Kemudian ada yang komentari kok, Kemkominfo kena hack pendukung, paslon lain, tulis akun @twist_xyz. Ya, memang ini saya yakin, ini pasti tidak ada yang maksud, lagi berani-beraninya staf di Kominfo itu, membuat ucapan duka cita atau sindiran lah begitu ya kepada Pak, Jokowi, sehingga ketika ulang tahun kemudian ucapannya seperti, ucapan kepada orang yang orang meninggal dunia. Jadi ucapan duka cita karena kita tahu, Menkominfo ini ya, Budi Aris Setiadi ini kan, ini orang, dikenal orang dekatnya Pak, Jokowi, dan, dia saya kira, kenapa dipilih menjadi menteri itu, juga karena kedekatannya dengan Pak Jokowi, karena dia sebelumnya kan adalah ini bukan sebelumnya, sampai sekarang dia masih ketua umum, Projo, relawan Projo ini yang menjadi die-hard dari, Pak Jokowi itu ya, sampai sekarang masih seperti itu, dan karena itulah kemudian Budi Ari diganjar, jabatan mulai dari wakil menteri desa, dan ketika kemudian
terjadi reshuffle karena Johnny G. Plate, itu Menkominfo yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem, kemudian di reshuffle. Nah, bahkan juga di partainya dia dipecat karena terlibat dalam korupsi BTS gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau kemudian orang seperti Budi Ari ini Menkominfo itu membuat sindiran gitu pada Pak Jokowi gitu. Karena memang kalau kemudian itu dimaksudkan sebagai sindiran, ini jadi pertanyaan-pertanyaan apa maksudnya ya? Kok ucapan selamat itu malah duka cita? Apa ini kaitannya kemudian duka cita ya karena ini adalah ini ulang tahun terakhir Pak Jokowi ketika menjabat presiden, karena 20 Oktober nanti Pak Jokowi itu harus terimakan jabatannya kepada Prabowo Subianto gitu ya. Saya kira pasti tidak ada maksud semacam itu ya, karena ya ini tadi saya sepakat dengan Hussein Seli tadi, ini ya semacam bete saja ya atau tidak bisa membedakan ketika menyampaikan ucapan selamat dengan duka cita. Tapi apa yang nggak ada yang supervisornya begitu kalau adminnya membuat kesalahan semacam ini begitu ya. Sebab ucapan selamat itu juga disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan di akun Instagramnya itu Pak Prabowo mengucapkan selamat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan pengabdian kepada rakyat dan negara Indonesia. Selamat ulang tahun Bapak Jokowi. Itu tulis Pak Prabowo. Nah ini kan ucapannya jelas, formal, dan kemudian foto yang diunggah ini juga bukan bukan foto apa yang disertai karangan bunga begitu ya, orang berduka cita. Jadi ini foto-fotonya ini menunjukkan kebersamaan antara Prabowo dengan Jokowi. Yang foto pertama Pak Prabowo itu menjadi sopir Jokowi menaiki kendaraan taktis Maung produksi PT Pindad Persero. Ini diambil pada waktu keduanya mengunjungi Pindad itu, dan saya kira ini juga merupakan sinyal dari Pak Prabowo menunjukkan bahwa dia siap melanjutkan program-program dan juga siap melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi karena dia yang menjadi sopirnya begitu ya. Dan kemudian foto yang kedua, ketika Prabowo memberikan hormat ke Jokowi usai penyematan pangkat kehormatan Jenderal TNI Bintang 4 terhadap Prabowo. Ini juga semua maknanya sangat simbolis. Ini menunjukkan juga saya kira ini rasa terima kasih dan penghormatan dari Prabowo kepada Jokowi karena dia pada waktu itu kemudian bintangnya dinaikkan menjadi bintang 4, dan saya kira ini menjadi Jenderal Bintang 4 itu merupakan cita-cita dari semua prajurit ketika mereka pertama kali masuk ke Akademi Militer begitu. Walaupun ini untuk Prabowo ini sebutnya sebagai Jenderal Kehormatan, tapi tetap saja namanya Bintang 4 dan kehormatan itu juga pasti merupakan suatu kebanggaan. Karena itu Pak Prabowo kemudian sengaja mengunggahnya itu di momen ulang tahun Pak Jokowi. Jadi mengingatkan pada Pak Jokowi bahwa dia mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan oleh negara kepada negara melalui Pak Jokowi, tentu saja kepada Prabowo. Dan foto yang ketiga saat Prabowo sungkem kepada Jokowi. Nah ini saya kira ini lebih interpretatif lagi. Ini menunjukkan saya kira ada loyalitas dari Prabowo kepada Pak Jokowi, karena ini kan sekarang ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sikap Pak Prabowo setelah nantinya Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden? Karena selama ini Pak Prabowo itu selalu menegaskan bahwa dia tidak malu-malu menyatakan sebagai tim kelanjutan dari tim Jokowi. Jadi dia akan melanjutkan kinerja Pak Jokowi, dan betul-betul Pak Prabowo itu menunjukkan rasa takzimnya karena kemarin hari Jumat itu selesai dari kantor dan dia tahu bahwa Pak Jokowi itu akan terbang ke Solo untuk menghadiri pernikahan keponakannya, yakni Nyonya Idayati yang juga sekarang ini menikah dengan mantan Menteri MK Anwar Usman begitu. Jadi makanya kemudian ini media menyebutnya bahwa Jokowi itu menghadiri pernikahan keponakannya yang anaknya Anwar Usman gitu ya. Padahal ini sebenarnya Anwar Usman itu adalah bapak sambung, tapi tetap saja ya itu bisa disebut sebagai anak juga ya, anak sambungnya. Pak Prabowo itu langsung menunggu Pak Jokowi yang sudah mau terbang ke Solo, terbang ke Halim ya. Jadi Pak Prabowo menyempatkan untuk mengantarkan Pak Prabowo itu berangkat ke Solo. Jadi saya kira ini kemudian menimbulkan spekulasi politik bahwa sampai mendekati
masa jabatan Pak Jokowi yang berakhir saja ini Pak Prabowo masih menunjukkan loyalitasnya karena ini banyak spekulasi-spekulasi apakah nanti setelah Pak Jokowi itu tidak jadi presiden dan Pak Prabowo itu menjadi presiden itu Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi karena kepentingan Pak Prabowo sudah selesai dengan dukungan Pak Jokowi pada Pak Prabowo yang berhasil menjadi presiden begitu dan dipasangkan dengan anaknya, tapi saya kira ini Pak Prabowo tetap akan menunjukkan bahwa dia loyal dengan Pak Jokowi apapun. Kecuali saya kira mungkin nanti berkaitan dengan program-program pemerintahan Pak Jokowi yang mungkin tidak akan terpaksa tidak akan bisa diteruskan oleh Pak Prabowo karena keterbatasan anggaran. Jadi ini bukan persoalan bahwa loyal atau tidak loyal, tetapi soal pilihan gitu. Apakah dia memilih melanjutkan program-program Pak Jokowi dengan risiko program-program yang dijanjikan pada pemilu yang lalu pun itu tidak bisa dilaksanakan, bahkan juga anggaran pembangunan yang sedang berjalan juga tidak bisa dilaksanakan karena Pak Prabowo itu lebih mengutamakan proyek-proyek strategis yang sebelumnya ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Tentu antara lain yang pasti jadi pertanyaan besar sekarang itu, jadi spekulasi adalah soal ibu kota negara. Nah, kita balik lagi ke soal ucapan selamat ulang tahun dari Kominfo tadi itu ya. Karena ini sekali lagi saya percaya pasti tidak ada maksud dari Pak Menkominfo itu untuk mengolok-olok, tetapi tetap saja itu menimbulkan tanda tanya mengapa yang dipasang dan yang dipilih foto ucapan selamat seperti itu. Ini apalagi kalau dikaitkan dengan kultur Jawa yang saya sangat lekat ini dengan Pak Jokowi dan saya kira Pak Jokowi ini orang yang sangat percaya dengan hal-hal semacam itu karena kalau kita merunut ke belakang selama hampir 10 tahun jabatannya Pak Jokowi ini kan hampir semua keputusan-keputusan Pak Jokowi itu dikaitkan dengan hari lahirnya atau hari wetonnya ya, netonnya Pak Jokowi itu kan hari Rabu Pon begitu ya. Kalau kemarin itu Jumat Pahing kalau tidak salah ya kemarin itu. Jadi ya tidak salah kalau orang kemudian mengkait-kaitkan apa ini semacam sinyal, ulang. Apakah ini semacam sinyal? Jadi bukan suatu kebetulan. Iya betul bahwa admin di Kominfo itu salah membuat ilustrasi begitu. Tetapi bagi orang Jawa itu akan dianggap sebagai sebuah sinyal atau tondo-tondo begitu bahwa ya ini merupakan era kedukaan gitu buat Pak Jokowi, era duka cita. Ya, tentu saja mungkin memang untuk seorang presiden seperti Pak Jokowi yang sesungguhnya ingin melanjutkan jabatannya sampai 3 periode dan kemudian gagal itu merupakan satu duka cita begitu. Walaupun kemudian dia berhasil mengkompensasikannya dengan menjadikan putranya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Tapi tetap saja ini kan soal kalau kemudian Gibran hanya menjadi wakil presiden Pak Prabowo tetap menjadi tanda tanya gitu. Atau ada tanda-tanda yang lain gitu. Karena ini sekarang kan juga Pak Jokowi sedang berjuang untuk menempatkan putranya yang bungsu ya ini Kaisang Pangarep untuk posisi tertentu dalam pemerintahan dan diduga ini kemungkinan besar yang diincar adalah posisi sebagai wakil gubernur di DKI Jakarta gitu ya. Nah ini tafsir-tafsir semacam ini di dalam tradisi Jawa sangat dipercaya. Jadi bukan sebuah kebetulan kalau kemudian Kominfo itu memasang foto semacam itu. Ya karena memang semua yang menggerakkan itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu semuanya itu apa ya kersane Gusti Allah gitu ya orang Jawa menyebutkan itu kemauan dari Allah atau kalau dalam bahasa agamanya disebut bahwa kan tidak semua apa yang terjadi di dunia itu tidak akan terjadi kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi daun kering yang jatuh pun itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi masuk ke wilayah tafsir seperti ini. Tapi kalau kita memahami Pak Jokowi, saya kira memang ya tidak salah kalau kemudian muncul tafsir-tafsir semacam itu. Jadi ya tidak kaget kalau kemudian ini jadi rame dan saya saja yang satu karena saya tidak terlalu peduli dengan ulang tahun semacam itu dan kemudian yang kedua saya tidak aktif di media sosial. Jadi saya tidak tahu kalau ucapan selamat dari Kemenkominfo itu menjadi kehebohan sendiri di media sosial dan bahkan sejumlah media online juga memuat beritanya.
Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.